Orang yang bertakwa itu kemudian akan berpikir 1000 kali untuk makan di siang hari bulan Ramadan. Banyak juga kaum muslimin justru di siang hari bulan Ramadan lebih memilih warung makan, bukan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ahmad. Dari saking hurmahnya, hurmah itu adalah terhormatnya bulan Ramadan, hingga orang muslim dilarang untuk menyediakan makanan di siang hari, bahkan untuk orang kafir, apalagi menyediakan makanan bagi orang-orang yang beriman. Dan kalau seorang itu muncul sifat takwanya dalam bentuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berpikir 1.000.000 kali mungkin akan mengoplos pertalite dan pertamax. Coba bayangkan kalau dia itu kemudian ingat nanti di kejadian di padang mahsyar ketika seorang itu akan menuntut satu sama lain atas kezaliman yang belum direlakan oleh salah satunya. Kalau masjid pesantren ini jamaahnya ada 50 atau 100 misalkan malam ini, kemudian 50 orangnya itu menggunakan pertamax setiap kali habis bensinnya, dan ternyata yang didapatkan adalah pertalite, berapa kezaliman yang akan diterima. Sedangkan yang dizalimi ini adalah 200 juta lebih penduduk Indonesia. Kalau Allah kemudian menjelaskan kepada kita, nanti ada orang yang dituntut di padang mahsyar, dia akan batal masuk surga gara-gara kezaliman yang ia lakukan. Nah, pahalanya berikan kepada saya, kemudian dosa saya berikan kepada dia. Ini satu orang yang menuntut di belakang kita. Bagaimana kalau ratusan juta kaum muslimin, suka ataupun tidak suka, berat ataupun tidak berat, siap ataupun tidak siap, Al-Quran itu adalah harga mati sebuah kebenaran. Ketika Allah misalkan mengatakan kepada kita, jangan makan riba, la ta'kulur riba, kecilnya ataupun besarnya. Ketika muncul karakter takwa itu pada diri kita, tidak akan banyak alasan. Ketika Allah menyuruh kita untuk menjauhi harta riba, kita tidak akan banyak alasan. Oh Ustadz, kalau saya nggak transaksi riba, saya nggak punya mobil baru. Ya sudah, nggak usah beli mobil, sesederhana itu. Kalau saya tidak transaksi ribawi, tidak punya rumah baru, ya sudah, ngontrak aja. Sesederhana itu Allah itu memberikan gambaran kepada kita. Saya nggak bisa beli motor baru Ustadz, begini sudah, motor yang lama aja. Kalau muncul karakter takwa itu, nggak banyak alasan. Harta itu apabila dia menjadi halal adalah sebuah hisab, apabila harta itu haram akan menjadi siksa. Maka kanan kiri kena sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya untuk hadir sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ini hari ke-19, besok 20. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Waktu yang sangat krusial, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Waktu yang dimana orang-orang itu sering kehabisan bensin mengakhiri bulan Ramadan. Kalau kata Rasulullah SAW, di akhir bulan Ramadan itu 10 hari terakhir, ayo kencangkan ikat pinggangnya,
Jangan sampai kemudian kita kalah dengan kuda pacuan. Jadi kita ini diibaratkan kuda pacuan oleh Rasulullah SAW. Ketika kuda tersebut kemudian melihat garis finish, menjadikan ia semakin berpacu, semakin kuat untuk segera sampai ke garis finish. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kembali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensyariatkan puasa ini sebagaimana di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Poinnya la'allakum tattaqun, supaya kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah menggunakan diksi tattaqun, kalau dikembalikan kepada gramatikal bahasa Arab dinamakan fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu adalah bermakna bertakwa sekarang, bertakwa esok hari, dan bertakwa seterusnya. La'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diminta untuk bertakwa sekarang, kemudian bertakwa hari ini, bertakwa esok hari, dan bertakwa di masa-masa yang akan datang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita lihat kira-kira karakter orang bertakwa itu seperti apa. Sahabat Ali bin Abi Thalib, sebagaimana sering kami sampaikan, memberikan 4 penjelasan tentang karakter orang-orang yang bertakwa. Sebelum kita sampai di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mari kita lihat karakter orang-orang yang bertakwa itu apakah sudah ada pada diri kita. Kita sih berharap karakter orang yang bertakwa itu muncul pada diri kita. Begitu, kan sangat merugi ketika Ramadan kemudian menjelang akhir, karakter orang-orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah inginkan itu ternyata belum muncul pada diri kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita lihat apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib, begitu. Semoga saya tidak terlalu lama, karena biasanya kalau tarawih itu judulnya kultum, kuliah 7 menit, bukan kuliah 7 jam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib menjelaskan kepada kita, at-taqwa huwa al-khaufu minal jalil, wal amalu bit tanzil, wal qana'atu bil qalil, wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa itu, kata beliau, ketika seorang hamba takut kepada Allah. Sebagai catatan, takutnya seorang kepada Allah itu berbeda dengan takutnya seseorang kepada sesuatu yang menakutkan. Takutnya seseorang kepada sesuatu yang menakutkan, ia akan lari menjauh sejauh mungkin. Tetapi sebaliknya, takutnya seorang hamba kepada Allah dalam makna takwa, justru ia akan semakin mendekat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia akan mendekat dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendekat dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa itu kemudian fikir-fikir untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan. Orang yang bertakwa itu kemudian akan fikir 1000 kali ketika ia tidak akan berpuasa di siang hari bulan Ramadan, fikir-fikir. Orang yang bertakwa itu kemudian akan berfikir 1000 kali untuk makan di siang hari bulan Ramadan. Ketika Allah menjanjikan surga, tetapi banyak juga kaum muslimin justru di siang hari bulan Ramadan lebih memilih warung makan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Warung makan yang bertirai, begitu. Kelihatan kakinya, tak kelihatan kepalanya, begitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mungkin akan bilang gitu, orang yang bertakwa juga kemudian akan fikir-fikir kalau dia adalah pengusaha rumah makan ataupun warung, dia akan fikir-fikir akan membuka warung makannya di siang hari bulan Ramadan. Mungkin dia akan bilang, oh Ustadz, yang makan itu bukan orang Islam, yang makan itu orang kafir. Ketahuilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita lihat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ahmad. Dari saking hurmahnya, hurmah itu adalah terhormatnya bulan Ramadan, hingga orang muslim dilarang untuk menyediakan makanan di siang hari, bahkan untuk orang kafir. Apalagi menyediakan makanan bagi orang-orang yang beriman. Waliyadzubillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oh, ustadznya nggak seru, ustadznya radikal, ustadznya ya nggak toleransi. Oh, ini justru kita cinta kepada saudara-saudara kita.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan berpikir begitu. Kemudian kalau seorang itu muncul sifat takwanya dalam bentuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berpikir sejuta kali mungkin akan mengoplos Pertalite dan Pertamax, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berpikir. Coba bayangkan kalau dia itu kemudian ingat nanti di kejadian di padang mahsyar ketika seorang itu akan menuntut satu sama lain atas kezaliman yang belum direlakan oleh salah satunya. Kalau masjid pesantren ini jamaahnya ada 50 atau 100 misalkan malam ini, kemudian 50 orangnya itu menggunakan Pertamax setiap kali habis bensinnya. Begitu. Kemudian ternyata yang didapatkan adalah Pertalite. Berapa kezaliman yang akan diterima begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sedangkan yang dizalimi ini adalah 200 juta lebih penduduk Indonesia. Karena dia tidak sabar. Seandainya dia sabar, dia akan mikir beribu kali untuk melakukan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau Allah kemudian menjelaskan kepada kita, nanti ada orang yang dituntut di padang mahsyar, dia akan batal masuk surga gara-gara kezaliman yang ia lakukan. Tunggu dulu ya Allah, dia dulu memiliki kezaliman kepada saya, melakukan kezaliman kepada saya dan belum saya halalkan. Nanti ditanya, terus maumu apa? Ya sudah, pahalanya berikan kepada saya, kemudian dosa saya berikan kepada dia. Ini satu orang yang menuntut di belakang kita. Bagaimana kalau ratusan juta kaum muslimin ataupun orang-orang yang hidup di Indonesia ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu sebagai gambaran saja. Meskipun press release-nya orang-orang yang di sana itu mengatakan, oh enggak dioplos, cuma di blended aja, ya sama aja ya. Dioplos itu dan di blended itu ya dicampur Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian karakter orang yang bertakwa yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Itu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suka ataupun tidak suka, berat ataupun tidak berat, siap ataupun tidak siap, Al-Qur'an itu adalah harga mati sebuah kebenaran Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah sendiri yang mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Al-Qur'an itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya dan kemudian menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini suka atau tidak suka, siap ataupun tidak siap, berat ataupun ringan, ketika Allah misalkan mengatakan kepada kita begitu, jangan makan riba, la ta'kulur riba, kecilnya ataupun besarnya. Ketika muncul karakter takwa itu pada diri kita, kemudian kita akan tidak akan banyak alasan. Ketika Allah menyuruh kita untuk menjauhi harta riba, kita tidak akan banyak alasan. Oh Ustadz, kalau saya nggak transaksi riba, saya nggak punya mobil baru, begitu. Ya sudah, nggak usah beli mobil, sesederhana itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu. Kalau saya tidak transaksi ribawi, kemudian saya tidak punya rumah baru, ya sudah, ngontrak aja. Sesederhana itu Allah itu memberikan gambaran kepada kita. Saya nggak bisa beli motor baru Ustadz, begitu. Ya kemudian ini sudah motor yang lama aja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau muncul karakter takwa itu nggak banyak alasan kita, karena memang dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Begitu. Contoh yang misalkan yang sering terjadi, misalkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Mendekati saja zinanya itu tidak boleh, apalagi kemudian kita melakukan. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebagai simulasi kasar, kita ini hidup di negara yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin, tetapi harus mengakui sesuatu yang pilu. Apa? Mayoritas penduduknya menormalisasi pacaran misalkan. Yang paling mudah kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal kata Rasulullah SAW, andai aku itu disiram dengan timah yang mendidih di atas kepalaku, aku lebih sukai daripada harus menyentuh orang-orang yang tidak halal bagiku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kemudian yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, ketika seseorang yang memiliki anak perempuan, kemudian misalkan ini didatangi oleh laki-laki yang baik, kemudian laki-laki yang sudah siap untuk menikah, kemudian meminta putrinya untuk menikah dengannya, kemudian tuh pertimbangannya begitu berat. Bebet bobotnya seperti apa, bahkan bobotnya, babatnya, Bapak Ibu yang dirahmati itu diperhitungkan. Penghasilannya berapa, kemudian kerjanya di mana, begitu. Berapa kuat menafkahi anakku, apakah sekuat aku menafkahi anakku. Tapi sebaliknya ketika yang datang itu adalah pacarnya di malam Ahad, Om,
Permisi ya Om, mau ngajak jalan-jalan begitu. Oh ya nak, jangan malam-malam begitu. Jangan lama-lama, jangan malam-malam begitu. Bangga, oh ternyata anakku ada yang mau. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kan terbalik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya ibadah kemudian diganti dengan dosa yang didahulukan. Nanti bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, karakter takwa yang kemudian muncul adalah wal qanaatu bil qalil. Orang yang bertakwa itu adalah qanaah, menerima rizki dari Allah Subhanahu wa taala meskipun rizki tersebut sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya itu adalah ujian kesyukuran kepada Allah, sedikitnya pun itu ujian kesabaran kepada Allah. Karena mengapa? Harta itu apabila dia menjadi halal adalah sebuah hisab, begitu. Apabila harta itu haram akan menjadi siksa. Maka kanan kiri kena sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi qanaatu bil qalil, menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala meskipun nikmat tersebut sedikit. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah karakter takwa itu, karakter orang-orang yang bertakwa yang kemudian muncul buah daripada Ramadan yang sudah kita lakukan, yang mendekati garis finish ini adalah walisti'dadu liyaumir rahil. Orang-orang yang senantiasa mempersiapkan untuk menemui datangnya hari kiamat dan untuk menemui datangnya kematian. Rasulullah SAW kemudian mengingatkan kepada kita, aktsiru min dzikri haddamil ladzat. Ayo umatku, perbanyak mengingat pemutus kenikmatan dunia. Apa itu? Yaitu kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita berdoa, mudah-mudahan karakter orang-orang bertakwa itu muncul pada diri kita, begitu. Kalau tidak muncul, ayo masih ada waktu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan khilaf, baiknya datangnya dari Allah, buruknya datangnya dari kebodohan yang kami miliki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.